welcome back to our YouTube channel and welcome back to our online Sunday service. Saat beribadah nanti, pastiin kalian ada di posisi ternyaman kalian ya, tapi jangan sampai tiduran, oke? Kita percaya walaupun kita cuma ketemu secara online, walaupun kita cuma beribadah secara online, tapi Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita, amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah, aku mau ajak kalian untuk mendengar pengumuman sepanjang seminggu ke depan. Check it out! Shalom semuanya, Shalom GC Depok. Senang sekali kita bisa ketemu lagi, beribadah bareng lagi di tempat ini. Ya, kalian di rumah, kalian di gereja. Oke, Kak Ian mau menyapa dulu semuanya. Shalom, 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 shalom. Itu yang kiri dari mana tuh? Pondok Indah Au. Oke deh. Kita di sini mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan nama Tuhan, kita mau berikan yang terbaik. Puji Tuhan selagi masih bisa. Karena ada masanya nanti kita tidak bisa lagi memuji, menyembah Tuhan dengan bebas. Dikekang pakai rantai. Tapi tolak dalam nama Tuhan Yesus ya, biar kita bareng-bareng keangkat. Tapi akan ada masanya nanti seperti itu. Jadi selagi kita bisa, selagi kita mampu, selagi kita sehat, semua masih komplit, badan, tubuh, jiwa, dan roh masih ada. Harus puji Tuhan, harus sembah Tuhan, harus berikan yang terbaik. Oke? Berikan tubuh, jiwa, dan roh kita. Oke? Kita mau sedikit pemanasan. Kak Noah, bisa berikan sedikit musik-musik. Tarik sis. Oke ya. Kita mau pemanasan, siap? Biasa, dari yang kecil dulu, kaki dulu. Nah. Mainin bahunya sedikit. Ya. Oke. Gak usah begini, kan kayak zombie. Tapi gak apa-apa buat Tuhan. Kasih semuanya. Kasih goyang sedikit. Alright. 1, 2, 3, go! Pa-pa-pa-ra-ra, pa-pa-pa-ra-ra, pa-pa-pa-ra-ra. Angkat tangannya. Dengan hati bersyukur pelatarannya, dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Pokoknya harus sambil gerak semua. Akan bersorak-sorak
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Karena Tuhan Yesus baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Siap-siap, bareng-bareng kita mau nyanyiin lagu ini. Simple sekali. Siap-siap semuanya. Papaparara, papaparara, papaparara. Terserah, gaya bebas, bukan berenang ya. Papaparara. Oke, Kayan sama Kanwa boleh? Papaparara, papaparara. Gaya paling Kayan suka tuh baju ungu. Papaparara, papaparara, papaparara. Boleh bareng-bareng? Papaparara, papaparara, papaparara. Puji nama Tuhan, tangan. Papaparara, papaparara, papaparara. Belum semuanya. Papaparara, papaparara, papaparara. Coba Kayan sama Kang Kendang. Papaparara, papaparara, papaparara. Kasih goyangan sedikit. Papaparara, papaparara, papaparara. Ya, semua. Papaparara, papaparara, papaparara. Puji nama Tuhan. Papaparara, papaparara, papaparara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. One, two, one. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Siap-siap loncat-loncat. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan Yesus baik, teman-teman. selamanya Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. kasih setianya. Bahwasanya terus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, Selamanya. kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Papaparara, papaparara, papaparara. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Amin. Oke, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau masuk lagi ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau punya waktu sama Tuhan. Oh ya, sebelum kita mau masuk ke hadirat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Oke teman-teman, kita mau nyanyiin satu lagu ini. Lagu ini yang sangat menguatkan Kayan di masa-masa saat ini, karena lagu ini mengajak kita untuk kita dekat lagi sama Tuhan, untuk masuk lagi ke hadiratnya Tuhan, karena di dalam tinggal dekat dalam hadirat Tuhan, di situ terdapat kekuatan, di situ terdapat pengharapan, di situ ada
kemenangan. Di situ ada mukjizat. So buat teman-teman, kalau kalian sekarang lagi capek, kalian sekarang lagi lelah, kalian sekarang lagi nggak dalam kondisi yang fit, datang ke hadirat Tuhan. Di situ ada jawaban atas setiap doa-doa kalian. Di situ kalian akan menemukan kelegaan. Carilah maka engkau mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Amin teman-teman. Your people worship you. Christ alone, the Savior and Lord. Come and fill majesty. Let us crown Him Kings of Kings, Messiah, the Savior and Lord, ruler of my life. Omnipresence, Lord, omnipotent God, magnificent and all-knowing God, bring me close to you, Lord, have all my life. Majesty, I will sembah Tuhan Raja di atas segala raja. Let us crown Him Kings of Kings, Messiah, the Savior and Lord, ruler of my life. Presence, Lord, omnipotent God, magnificent and all-knowing God, bring me close to you, Lord, have all my life. Majesty, I worship. Kita angkat tangan kita teman-teman. Omnipresent Lord, omnipotent God, magnificent and all-knowing God, bring me close to you, Dia sembah Dia. Majesty, I worship you. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Oh, Jesus.
yang membelaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Ku sembahmu Tuhan. Saat jiwaku Kau yang memuaskanku. I put my trust in you, Lord. I put my trust in you, Lord. Haleluya, Kau Allah, Kaulah Tuhan, Omnipresence, Lord, omnipotent God, magnificent and all-knowing God, bring me close to you, Lord, have all my life, majesty, I worship. Oh, omnipresence, Lord, omnipotent God. There is none like you, Lord. Magnificent and all-knowing God. Bring me close to you, Lord, have all my life. Majesty, I worship you. Sembah dia, teman-teman. Omnipresence, Lord, omnipotent God, magnificent and all-knowing God, bring me close to you, Lord, have all my life, majesty, I worship you, majesty, I worship you, majesty. Berikan kemuliaan buat Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Undang kita untuk bersatu dalam doa. Bapa, pada siang hari ini ya Tuhan Yesus, kami ingin mempersatukan hati kami untuk berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang senantiasa menjaga Indonesia Tuhan Yesus. Kalau saat ini negara kami sedang berada dalam pandemi ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan biar jumlah kasus positif dapat terus menurun Tuhan, juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang terkena virus ini Tuhan dapat sembuh hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menjaga dan melindungi Indonesia Tuhan Yesus, biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dapat memulihkan negara kami Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk jajaran pemerintahan Indonesia Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, dan jajaran menterinya Tuhan Yesus, bahkan hingga ke pemerintahan daerah Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Engkau yang memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk memimpin negara kami di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk dapat terus memimpin Indonesia dengan baik. Penyertaan-Mu senantiasa ada atas mereka Tuhan Yesus, dan Engkau yang melindungi mereka, dan biar hikmat yang daripada-Mu saja ada atas mereka Tuhan. Juga untuk seluruh keluarga GC ya Tuhan Yesus, biar sukacita dan damai sejahtera yang hanya daripada-Mu saja Tuhan ada atas kami. Biar setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami Tuhan, kami percaya Engkau ada di sisi kami. Biar yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, dan Engkau yang bukakan jalan bagi setiap masalah kami Tuhan. Engkau yang berkati apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu senantiasa ada atas kami Tuhan. Haleluya. Buat teman-teman yang sedang sakit atau sedang memiliki masalah dan memang lagi butuh banget topangan doa, aku undang untuk setiap kita angkat tangan kita. Tuhan
Yesus, Tuhan, Kau yang lihat Tuhan Yesus setiap anak-anakmu yang sedang sakit Tuhan Yesus, Tuhan, biar setiap apapun sakit penyakit yang sedang mereka rasakan Tuhan Yesus dalam tubuh mereka Tuhan, Kau yang sembuhkan Tuhan Yesus, Kau yang pulihkan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Kau Tuhan Maha Penyembuh, Kau Tuhan Maha Pemulih Tuhan Yesus, dan kami yakin Tuhan Yesus, mukjizat-Mu Tuhan Yesus itu nyata Tuhan Yesus atas setiap kami dan atas setiap teman-teman kami Tuhan. Tuhan, biar setiap apapun yang mereka konsumsi Tuhan Yesus, mulai dari obat-obatan, makanan dan minuman Tuhan Yesus, biar setiap apapun yang mereka konsumsi Tuhan Yesus dapat menjadi berkat, kesehatan dan kekuatan atas tubuh mereka Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang memiliki masalah Tuhan Yesus dalam keluarganya, dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dalam pertemanannya Tuhan Yesus, atau dalam apapun itu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang bantu setiap teman-teman kami, Kau yang bantu setiap kami untuk menemukan jalan keluarnya Tuhan Yesus. Kau yang bantu setiap teman-teman kami Tuhan Yesus untuk menemukan titik tengahnya Tuhan Yesus, untuk melewati setiap masalah dan beban yang sedang kami rasakan Tuhan Yesus saat-saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang lemah Tuhan Yesus Kau yang kuatkan Tuhan Yesus, yang sedang sakit Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan Tuhan Yesus, biar setiap yang memiliki masalah dan beban Tuhan Yesus yang sedang mereka rasakan, yang sedang mereka pikul Tuhan Yesus, Kau yang bantu setiap kami untuk menemukan jalan keluarnya, menemukan titik tengahnya Tuhan Yesus, dan Kau yang berikan kami kedamaian Tuhan Yesus untuk melewati setiap masalah kami, setiap beban kami Tuhan Yesus bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Apa kabarnya teman-teman? Nggak jawab ya, lu juga nggak mau jawab dulu. Shalom. Lu tadi ngomong apa? Apa kabarnya teman-teman? Lu mau jawaban yang streaming? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Ya, itu adalah jawaban yang sangat mainstream. Ternyata adik gue sendiri juga nggak dengerin khotbah gue. Tapi nggak tahu ya, kalau mungkin buat Ian tahun 2020 ini luar biasa. Tapi kalau buat gue pribadi sih nggak terlalu luar biasa, karena ada banyak prosesnya. Ya tetap luar biasa dalam prosesnya, luar biasa gue diajak Tuhan naik dan turun, luar biasa gue ngadepin banyak hal yang sebelumnya nggak pernah gue hadapin, kondisinya, orang-orangnya, seru sih. Tapi ya kalau jawaban luar biasa gue mungkin agak berbeda sama luar biasa ya. Kalau buat gue apa kabarnya nggak luar biasa sih. I'm not okay. Tapi gue percaya bahwa keadaan akan semakin baik. Dan sekarang arti itu jadi semakin dalam buat gue. Kenapa? Karena di pagi hari ketika gue lagi mulai hari gue saat teduh, gue mulai ingat lagi, oh iya gue harus fokus sama kerjaan gue harus fokus ngurus Tara, gue juga harus fokus untuk ngerjain segala hal yang semuanya serba terbatas, jujur aja. Tapi ketika gue mau doa malam untuk bersyukur sama Tuhan, seakan-akan kayak berat, seakan-akan kayak runyam, tapi ternyata Tuhan ngasih gue memori-memori dan ingatan-ingatan bahwa ternyata hal yang luar biasa itu gak harus hal yang besar, seperti lu dapet PS5 misalnya, atau lu tiba-tiba besok corona udah berakhir. Gak harus yang seperti itu. Ternyata senyumnya Tara aja tuh bisa ngasih sesuatu yang berarti banget buat gue, dan cuman sesimpel dari Tara senyum. Bahkan kalau yang paling seru aja terakhir kemarin itu adalah gue dapat kabar dari rumah sakit, karena kebetulan istri gue habis operasi, bahwa Tara bisa kentut dan dia pup. Itu gue senengnya bukan main. Dan itu gue dapat kabar dari Ian gitu, bang puji Tuhan Tara udah pup. Tuh bayangin, dapat kabar bahwa Tara pup, itu gue senengnya bukan main, karena Tara udah 3 hari nggak pup, dan ya ampun gue ternyata seneng cuma gara-gara pup. Tapi ya itulah teman-teman, itu kondisi kita sekarang. Di minggu ini simpel aja, gue cuma pengen ngajak teman-teman untuk flashback, kita ingat lagi. Gak kerasa kita udah ada di penghujung tahun 2020. Gue percaya banyak cerita luar biasa dari teman-teman semua, banyak kesaksian, keajaiban, bukan keajaiban ya, perkara ajaib luar biasa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tapi gue mau ngajak teman-teman flashback sedikit, bahwa di awal tahun, para leaders kalian di JC, Mas Steven, Ripka, gua, kita sama-sama sepakat bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang sangat signifikan. Tapi percayalah bahwa kita sangat-sangat kaget dan gak nyangka bahwa ternyata signifikannya sesignifikan ini. Sampai kita harus kenal istilah work from home atau school from home dan mengaplikasikannya dengan segitunya.
itu benar-benar signifikan banget. Bahkan sampai sekarang gue masih WFH sampai sekarang, dan gue percaya teman-teman semua juga pasti masih school from home juga. Dan ternyata cuma dari sesuatu yang kita baca di berita bahwa ada COVID di Wuhan, dan itu pun berdampak langsung ternyata sama kita, bahkan mungkin terhadap kehidupan sosial kita. Tapi gue mau ingetin lagi teman-teman bahwa semuanya itu terjadi bukan karena kebetulan. Gue percaya ada hikmat khusus yang Tuhan udah kasih titipin melalui leader sekalian, dan kita dipersiapkan untuk menghadapi ini teman-teman. So gue akhirnya buka lagi catatan gue, karena memang setiap khotbah gue catat di handphone, gue taruh notes di situ. Dan gue ingat tentang di awal tahun kemarin gue pernah cerita tentang Petrus, di mana dia benar-benar signifikan ketika apa? Ketika dia ketemu sama Tuhan. Petrus ketika dia ketemu sama Tuhan, ada perubahan yang sangat signifikan yang dilakukan. Itu terlihat di Kisah Para Rasul 1 dari 13 sampai seterusnya gitu. Bahkan di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai 16 tuh di situ kelihatan banget bagaimana Petrus berubah dari yang dia seorang pengkhianat, dia menyangkal Tuhan, dia sangat-sangat emosian, dia bisa dikatakan gak pernah bijaksana dalam setiap apapun yang dilakukannya. Tapi ketika dia ketemu sama Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan, perubahan hidupnya signifikan. Dan gue catat di sana ada 3 signifikan yang harus kita alamin. Yang pertama signifikan di dalam doa, yang kedua signifikan di dalam hikmat, dan yang ketiga signifikan di dalam melayani apapun kita dan bagaimanapun kita. Dan akhirnya gue flashback gitu tentang 2020 ini. Wow, luar biasa banget, karena COVID-19 itu pasti akan jadi game changer banget buat hidup kita teman-teman. Semuanya berubah, kebiasaan kita, habit kita, bahkan effort kita untuk sesuatu pun berubah. Buat teman-teman yang sekolah pasti ngerasain, kok kayaknya di awal-awal bulan kemarin asik ya, kita bisa school from home, atasnya pakai seragam, bawahnya pakai celana pendek, kayak fun aja gitu. Nggak perlu kalian harus bangun pagi, bisa tidur malam, kalian bisa dengerin guru ngajar sambil kalian main Mobile Legends, tetap push rank. Dan senangnya lagi adalah ternyata Mobile Legends ngasih begitu banyak skin gratis, karena tiba-tiba ada saingannya dia kayak semuanya fun aja. Tapi gue percaya itu cuma 2-3 bulan aja, karena gue pun juga ngalamin hal yang kayak gitu. Oh WFH asik nih, bisa banyak waktu sama Tara segala macam. Tapi lama-lama mungkin mulai bosan. Ketika sudah mulai bosan, akhirnya muncul juga impactnya lagi. Lu mulai ngerasa, aduh kok kayaknya gue pengen deh ketemu sama teman-teman, pengen deh jalan-jalan, pengen dia ngelakuin ini itu, dan balik lagi normal seperti dulu. Tapi pada kenyataan itu semua gak bisa. So, gue gak tahu keadaan kalian sekarang, tapi kalau buat gue pribadi mungkin gue sekarang sedikit ngerasa kayak exhausted. Karena yang gue rasain sekarang adalah WFH. Kalau orang bilang jam kerjanya itu fleksibel, ternyata bisa jadi 1 kali 24 jam ya, kayak tamu harap lapor ke Pak RT gitu. Kerjaan, wow, luar biasa banget gitu. Bahkan gue dengar beberapa cerita dari teman-teman pekerja di sekolah pun juga tugasnya juga jadi nggak nyantai nih. Bahkan sampai ada yang begadang, bahkan sampai ada yang ya semuanya dilakukan lah karena mereka pikir, wow, gue harus ngisi waktu gue untuk ngerjain tugas sekolah segala macam. Dan akhirnya lu semua jadi ngerasa sesibuk itu. Dan gue pun juga ngalamin teman-teman gimana ternyata school from home, work from home yang kita alamin sekarang tuh gak bikin kita jadi punya banyak waktu. Entah kenapa, kayak waktunya jadi makin susah. Gue sih jujur aja, ketika gue pengen ngajakin teman-teman untuk yuk kita doa bareng sama JC. Kalau dulu mungkin kita harus jalan ke gereja, ngeluangin waktu, misalnya ke TDRP, kita janjian setiap Jumat jam 7 itu kayak kekumpul. Ya minimal ada 10-12 orang lah ada di sana. Tapi ketika kita sudah mulai era COVID ini, akhirnya kita harus bisa ketemunya cuma online segala macam. Itu jumlahnya malah nurun drastis. Nah teman-teman, tahu nggak itu kenapa? Itu karena kita jadi akhirnya terjebak sama rutinitas kita akhirnya terjebak sama kesibukan kita akhirnya ngerasa bahwa udahlah semuanya membosankan, semuanya boring, semuanya cuma rutinitas, semuanya cuma. Belum lagi kita ngadepin sesuatu masalah yang besar, yaitu apa? Kita masih menghadapi pandemi ini. Jadi kayak perhatian kalian terpecah, perhatian kalian nggak fokus lagi dengan apa yang harus kalian kerjakan dan benar-benar kalian ingini. Malam hari ini, siang hari ini, kapanpun kalian nonton
video ibadah kita ini teman-teman, gue cuma minta satu hal. Jangan sampai keadaan, situasi bikin kalian lupa apa yang sebenarnya jadi hasrat kalian. Buat gue pribadi, menyenangkan hati Tuhan. Matius mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, jangan sampai kalian terjebak dengan segala yang dunia ini tawarkan. Karena pada kenyataannya yang kalian butuhkan itu cuma Tuhan. Gue pernah diingetin sama nyokap bahwa jangan pernah tinggalin saat teduhmu, Mas. Waktu gue lagi sibuk-sibuknya kerja, gue bilang sama mama gak tahu aku saat teduhnya tuh di motor, sambil naik motor. Karena aku pulang udah larut malam, aku pagi harus sudah berangkat kerja lagi, jadi aku saat teduhnya di motor. Dan nyokap gue cuma bilang, kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berhasil hidupnya, kamu cuma pesan gini, semakin sibuk kamu, berarti kamu butuh semakin banyak waktu untuk berdoa. Semakin sibuk kamu, berarti kamu makin butuh banyak waktu untuk berdoa. Kayak gak make sense buat gue. Sibuk tapi harus makin banyak berdoa. Bukankah berdoa itu membuang waktu kita? Bukankah berdoa itu justru membuat kesibukan kita jadi gak maksimal? Bukankah berdoa itu nanti akan mengganggu kesibukan kita? Tapi gue ngerasain itu benar teman-teman. Karena sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari siapapun, lebih dari apapun. So teman-teman, di penghujung tahun ini yuk kita mau flashback lagi ke belakang. Jangan sampai kita lupa dengan apa yang jadi hasrat hidup kita, apa yang harus signifikan di dalam hidup kita. Jangan biarkan keadaan situasi membuat kita jadi bukan diri kita lagi. Gue tahu teman-teman punya struggle-nya masing-masing. Gue tahu teman-teman punya beban hidupnya masing-masing. Dan gue tahu bahwa perubahan keadaan sekarang ini menuntut kita pun untuk berubah. Tapi ingat teman-teman, ada satu yang gak akan pernah berubah, yaitu kasihnya Allah buat kita teman-teman. Dan itu yang kalian butuhkan lebih lagi. So teman-teman, simpel aja firmannya pada siang, malam, atau sore, kapanpun kalian nonton video ini. Ya kita mau lebih luangin waktu lagi untuk cari hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Signifikan yang Tuhan butuhkan, signifikan yang benar-benar kalian butuhkan di dalam hidup ini, yaitu adalah signifikan dalam semakin mencintai Tuhan. Itu aja teman-teman. Yuk kita mau berdoa. Apapun yang sekarang sedang kalian alamin, apapun yang sedang kalian hadapi sekarang, gue cuma mau bilang bahwa dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tapi satu hal yang gak pernah berubah, yaitu kasihnya Tuhan buat hidup kita. Tetap percaya bahwa cuman kasihnya Tuhan yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Kalau lu punya kasihnya Tuhan dan itu nyata di dalam hidup lu, apapun yang lu hadapin, itu semua akan bisa berjalani dengan damai sejahtera dan sukacita. Sebagai sekeras apapun lo diproses sama Tuhan, tetap aja lo akan ada damai sejahtera dan sukacita di situ. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita buat teman-teman hamba-Mu. Engkau yang jawab setiap permohonan doa mereka. Engkau yang selalu ada buat mereka. Dan kasih tahu mereka Tuhan bahwa Engkau tetap Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Apa saja yang Kau perbuat pasti berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau akan menjadi anak-anak yang berbeda dimanapun kalian berada. Ada damai sejahtera dan sukacita Allah terpancar dari hidup kalian. Dan kita semua kedapatan kudus, tidak bercacat celah. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya di alam permai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat-Mu dan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati guys.